Halo guys, kali ini saya akan merangkum lagi alur cerita yang sangat cukup menarik untuk dibahas. Untuk tahu judul filmnya, saya letakkan di dalam video ini. Dan jangan lupa yang belum subscribe, yuk subscribe dulu ke channel ini. Dan inilah alur ceritanya. Film diawali diperlihatkannya remaja laki-laki. Dia adalah Caesar. Ia tinggal berdua saja bersama ibunya, dan ayahnya sudah lama berpisah karena masalah rumah tangga. Yang bisa dibilang, Caesar adalah korban broken home. Ibunya Caesar yang bernama Luisa menjadi single parents. Dia bekerja supaya bisa menghidupi dirinya dan kebutuhan anaknya. Ya, kebutuhan anaknya. Caesar adalah anak pendiam dan tertutup. Namun ia memiliki satu teman yang selalu menemaninya. Ia adalah Pablo. Selain itu, Caesar juga sering mengajak Pablo untuk menginap di rumahnya supaya ada teman. Mereka makan bersama, tidur bersama, dan bahkan berangkat sekolah bersama. Bahkan saking seringnya menginap di rumah Caesar, Pablo sudah dianggap Luisa sebagai anaknya sendiri. Di rumah maupun di sekolah, Caesar tidak memiliki teman selain Pablo. Entah mengapa, sepertinya dia orang yang sangat tertutup. Hanya Pablo yang bisa menghiburnya. Suatu hari, Pablo mengatakan pada Caesar kalau ia ingin menjadi seorang yang sukses. Entah itu menjadi aktor atau menjadi model. Ia juga bertanya pada Caesar apa cita-citanya. Caesar tidak banyak bicara dan hanya terdiam saja. Seakan-akan ia tidak punya tujuan hidup. Ketika Caesar tadi di sekolah, Luisa sering mengajak pria lain ke rumahnya. Entah itu untuk urusan bisnis atau hanya sekedar teman, atau mungkin mereka kesempatan karena tidak ada orang di rumah. Pemandangan tersebut hampir setiap hari Caesar lihat saat pulang sekolah. Namun ibunya cuek saja karena merasa itu sudah hal yang biasa. Bahkan mereka saling memberikan kecupan di depan anaknya. Pablo lagi-lagi diajak Caesar untuk menginap di rumahnya karena kebetulan hari itu adalah hari Jumat, karena Pablo untuk menonton film di rumah. Namun Caesar menolak karena ia ingin mengerjakan tugasnya di sekolahnya terlebih dahulu. Baru setelah itu mereka bisa bebas melakukan apa saja. Meskipun Pablo terus-terusan membujuk Caesar untuk menonton film, dia tetap bersikeras untuk mengerjakan tugas sekolahnya. Caesar udah lama tidak baik-baik saja karena Caesar dan Luisa bahkan mereka tidak akur. Lebih nyaman berbicara dan mengobrol bersama Pablo daripada anaknya sendiri. Tapi nyatanya Caesar malah sedikit cemburu karena ibunya asik mengobrol dengan teman satu-satunya itu. Saking kesalnya, begitu ada kesempatan, Caesar memutus pembicaraan mereka supaya tidak kelewatan. Dan makan malam pun sudah disiapkan. Mereka menyantap hidangan meskipun seadanya. Pablo merasa makanan yang disediakan ibunya Caesar sudah lebih dari cukup. Tapi bedanya dengan Caesar, ia terlihat kurang semangat dan lesu. Beberapa kali Luisa menanyakan bagaimana aktivitas Caesar di sekolah, namun dia malah dicuekin. Sampai-sampai Pablo yang menjawab pertanyaan Luisa. Karena merasa tidak enak, Pablo sebisa mungkin membuat suasana makan malam tidak rusak. Melihat Caesar lebih sering terlihat murung dan suka mengabaikan ibunya, Pablo yang mulai bertindak diam-diam, dia mengusili Luisa menggunakan kakinya. Serunya lagi, Luisa bahkan tidak marah dan malah memberikan senyuman pada Pablo. Dengan kata lain, memberikan lampu hijau kepada teman anaknya tersebut. Keseruan Pablo tidak hanya sampai di situ. Saat beranjak tidur, Pablo tidak sengaja melihat Luisa sedang asik mengoleskan anti nyamuk ke seluruh tubuhnya. Entah disengaja atau tidak disengaja. Pintu kamar Luisa terbuka sedikit dan itu memudahkan Pablo untuk menjelajah dengan leluasa. Keseruan Pablo terus berlanjut saat Caesar sudah tidur nyenyak. Pablo menemukan Luisa sendirian di dapur sambil minum. Sepertinya Luisa tidak bisa tidur. Pablo juga mengatakan hal yang sama, kalau dia juga tidak bisa tidur. Pablo mulai mendekati Luisa dan hampir terjadi yang tidak diinginkan. Luisa merasa malam itu belum waktunya. Dia hanya memberikan Pablo cipukan manis dan lalu pergi. Caesar ternyata diam-diam mendengarkan pembicaraan mereka, lantas buru-buru masuk ke kamar dan menunggu Pablo kembali di kamar. Masih kesal dengan Pablo untuk meninggalkan rumahnya, esok harinya dia tidak ingin ada pengkhianat di rumahnya. Malam itu ada yang aneh dari Caesar ketika Pablo sudah tertidur lelap. Caesar perlahan-lahan mendekati Pablo seperti dia ingin menginfo. Beruntungnya Pablo bergerak hingga membuat Caesar mengurungkan niatnya. Pagi harinya terlihat Caesar memandangi foto persahabatan mereka. Entah apa yang dipikirkan Caesar, namun sepertinya ia kesal pada Pablo. Caesar memang kesal dengan perbuatannya semalam, tapi dia juga tidak bisa kehilangan teman satu-satunya tersebut. Caesar mendatangi ibunya sambil meminta maaf untuk menjauhi Pablo.
Cesar merasa kalau ibunya sudah keterlaluan, sudah mau ambil Pablo. Perdebatan di antara mereka terjadi pagi itu. Cesar mendengar suara pintu tertutup dari kamarnya. Ternyata dia sudah tidak melihat Pablo. Di sana hanya meninggalkan tasnya saja. Cesar buru-buru keluar mengejar Pablo yang duduk di pinggir lapangan sambil melihat anak-anak lain bermain bola. Cesar meminta maaf atas apa yang ia ucapkan semalam. Ia tidak bermaksud mengusir Pablo dari rumahnya. Pablo tidak menganggap itu hal yang serius. Di sela-sela pembicaraan mereka, Cesar memegang tangan Pablo. Ya, Cesar ternyata menyukai Pablo, suatu rasa cinta yang tidak biasa. Pablo menyadari Cesar memiliki cinta yang tidak biasa pada dirinya. Namun Pablo tidak bisa menerima semua cinta dari Cesar. Karena pada dasarnya Pablo masih menyukai perempuan dan salah satunya adalah ibunya Cesar. Ketika Cesar kembali ke rumahnya, dia melihat Pablo keluar dari rumah dan diantar oleh ibunya. Cesar melihat ibunya memperlakukan Pablo seperti anaknya sendiri dan itu Cesar iri dan cemburu. Bagi Pablo tersenyum sambil menepuk pundaknya, seraya dengan memberitahukan kalau cinta ibu pada anaknya itu adalah cinta yang paling besar, tiada tandingannya. Cesar merasa kalau dirinya benar-benar sendirian. Ibunya lebih mencintai Pablo dibandingkan dirinya, sementara Pablo tahu mana cinta yang benar untuknya. Itulah alur cerita filmnya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan like dan sampai jumpa di video lainnya. Dan jangan lupa untuk subscribe. Dan sampai jumpa di video lainnya.